pemirsa, kembali di Hidup Sehat. Nah dokter, ini depan saya kan sudah banyak ramuan-ramuan herbal. Sebenarnya bisa nggak sih ramuan herbal mengatasi wasir, dok? Bisa. Ini kebetulan ada daun ungu nih. Oh, daun ungu. Daun ungu ini ternyata sangat bagus untuk mengatasi wasir. Oke, ini cara buatnya gimana, dok? Gimana, dok? Jadi daun ungu ini seperti biasa direbus. Ini sudah saya petik ini. Kurang lebih dosisnya itu sekitar 100 mg per kilogram berat badan. Kalau dikonversi gram sekitar 9 sampai 10 gram atau sekitar 7 sampai 9 lembar. Kurang lebih sampai 9 lembar. Ini saya masukin di sini, direbus. Manfaat apa yang bagus, dok, untuk mengatasi wasirnya? Ada kandungan apa, dok? Nah, jadi begini. Ini direbus dulu, kurang lebih 2 gelas air menjadi 1 gelas air. Ya, nanti diminum pagi dan sore. Nah, ternyata daun ungu ini ternyata mengandung senyawa flavonoid. Nah, flavonoid ini ternyata sangat bagus untuk dinding pembuluh darah. Sehingga mencegah si wasir itu tidak makin tambah berat. Bahkan bisa meredakan udem atau bengkaknya pembuluh darah. Bahkan bisa mencegah ekstravasasi leukosit. Jadi bisa mengempesin tuh orang yang sakit wasir. Makanya tadi ibu hamil tadi, pertanyaan tadi, maka itu kenapa ketika hamil itu gampang wasir karena efek ngeden tadi tuh. Oh gitu. Tapi ini aman nggak, dok, buat ibu hamil? Kalau ibu hamil, saya tidak rekomendasikan. Oh, nggak direkomendasiin, dok. Karena ini belum ada penelitiannya. Belum ada penelitian aman atau tidak untuk ibu hamil. Tetapi ketika mungkin habis pasca pelahiran, mungkin bisa dikonsumsi daun ungu ini. Kayak gitu. Nah, ini kita rebus kurang lebih menjadi 2 gelas menjadi 1 gelas. Dan lebih bagus lagi ketika dikombinasi dengan ini nih. Daun kelor. Tapi dok, kalau misalnya kita balik lagi ya di pertanyaan pemirsa tadi yang ada di kolom komentar, tadi kan hamil atau melahirkan ini akan menyebabkan wasir itu semua atau gimana? Enggak juga ya? Biasanya itu yang bikin wasir itu kalau ngeden yang banget tuh, Mbak. Kayak gitu. Itu bakal menyebabkan wasir. Atau kesulitan dalam proses melahirkan tadi. Tapi kalau dia lancar, aman, insya Allah sih enggak. Tapi ada ramuan herbalnya nggak, dok, untuk mengatasi itu? Karena kan mungkin ibu-ibu yang sudah melahirkan, mungkin yang mengalami hal yang sama, yang kasih komentar tadi nih, dok, mungkin butuh nih ramuan herbal seperti apa? Yang pertama, makanya itu pentingnya pada saat hamil itu, bagaimana kondisinya harus benar-benar sehat. Janinnya juga jangan terlalu besar, terus latihan-latihan pada saat proses menjelang persalinan, itu kan ada senam-senam hamil. Ini itu untuk ternyata membantu, mencegahnya. Sama makanan-makanan yang aman, yang bikin lancar buang air besar. Misalnya banyak konsumsi pepaya. Ini pepaya ini sangat bagus ini. Jadi pepaya ini juga fakta ya, dok, ya, mampu untuk membantu mengatasi wasir. Ini setiap hari konsumsi, dok? Kalau bisa setiap hari. Berapa banyak, dok? Jangan 1 truk. Tapi ibu hamil aman ya, dok, ya? Kalau pepaya aman untuk ibu hamil. Gitu, ini ada kandungan apa di dalamnya, dok, yang bisa mengatasi wasir tadi? Yang pertama, pepaya itu akan memperlancar buang air besar. Maka itu kenapa salah satu faktor penyebab timbulnya wasir adalah susah buang air besar. Karena kalau susah buang air besar, terjadi hambatan, sehingga pembuluh darah jadi terhambat tuh alirannya. Timbullah yang namanya wasir. Nah, pepaya sangat bagus untuk memperlancar buang air besar. Ini pantasan ya, dok, tadi tuh ada video kita saksikan bersama, itu kalau kita tuh nggak boleh duduk terlalu lama itu dapat menyebabkan wasir. Itu sebenarnya gimana nih, dok? Bener? Jadi gini, ketika duduk terlalu lama, itu kan menjadi hambatan aliran darah kan? Gitu. Makanya kalau ke toilet juga jangan terlalu lama. Maka itu kan dalam Islam pun diajarkan kalau bisa jangan terlalu lama di dalam toilet. Itu makanya ya, dok, ya, kalau kita main handphone di dalam toilet, maksudnya kalau sambil buang air besar itu nggak boleh lama-lama, karena dapat menyebabkan wasir tadi. Wasir juga, makanya kalau bisa jangan terlalu ngeden, jangan terlalu lama-lama gitu ya. Pada saat kebelet buang gitu. Tapi, dok, ini kan ada pertanyaan lagi nih, tadi yang kita lihat di kolom komentar. Ini menarik, dok. Ini wasir bisa diatasi dengan menelan cabai rawit secara utuh seperti pil. Bener nggak, dok? Fakta atau mitos? Mitos itu. Mitos. Ternyata pemirsa. Wah, jangan dilakukan lagi ya, pemirsa. Mungkin yang tadi memberikan pertanyaan tadi. Kenapa ya, dok? Ya, cabai rawit itu sebenarnya merangsang peristaltik sebenarnya kan. Sebenarnya buat orang-orang yang sebelit bagus tuh, biar lancar. Tapi pada orang-orang yang sakit ambeien kadang-kadang malah timbul masalah. Jadi nggak tepat banget kalau ditambahin cabai rawit itu. Gitu. Selain pedes, nggak ada manfaatnya juga ya, dok, ya? Iya, cabai secara umum ada manfaatnya. Cuman hati-hati untuk orang-orang yang sakit mah gitu ya. Bener, harus
perlu perhatian khusus. Betul. Tapi dok, yang di depan saya saat ini tuh kan bukan hanya daun bungu aja, ada juga kelor nih dok. Ini fakta mitos kalau ini bisa juga mampu membantu mengatasi wasir. Iya, tadi daun kelor itu ternyata sumber serat alami. Jadi ini juga sangat membantu, membantu untuk mengatasi wasir karena sumber seratnya tadi. Wah, ditambah lagi juga, ditambah lagi juga ada antioksidannya. Oh gitu. Antioksidan ini juga cukup bagus untuk memperbaiki kualitas dinding pembuluh darah. Makanya itu membantu sekali untuk pengobatan wasir. Tapi buatnya seperti apa dok? Seperti sayur biasa saja. Tapi katanya nggak boleh dipanasin. Gimana nih dok? Sebenarnya bukan kalau pada saat penggunaan daun kelor memang vitamin rusak. Tetapi yang kita gunakan pada kasus wasir ini adalah sumber seratnya, sumber mineral-mineralnya. Gitu, dan itu tidak masalah ketika dilakukan proses pemanasan. Tapi menghindari bumbu-bumbu penyedap gitu ya dok ya? Atau seperti apa? Atau seperti biasa aja masaknya? Seperti biasa aja, kayak kita masak sayur bening gitu ya. Tapi aman ya dikonsumsi untuk semuanya ya dok ya? Betul. Tapi ada fakta mitos lainnya nih dok, karena di sini juga ada yang manis-manis, yang nikmat rasanya ya pemirsa kalau kita minum tiap hari. Madu dok, ini fakta atau mitos ini juga dapat nih untuk membantu mengatasi. Itu fakta. Tapi nanti kita akan bahas lebih lanjut pemirsa usai jeda berikut. Pemirsa, wasir atau ambeien adalah pembengkakan pembuluh darah pada anus dan rektum yang bisa berkembang di dalam rektum atau di luar anus. Hampir semua orang di dunia pernah mengalami ambeien, disadari atau tidak. Lantas, apa saja kebiasaan keliru yang bisa menyebabkan ambeien? Pertama, mengangkat beban berat dapat memberikan penekanan terhadap rektum sehingga memicu pembengkakan pembuluh darah. Untuk menghindari kondisi ini, hindari memaksakan diri untuk mengangkat beban berat. Jika memang harus mengangkat benda berat, pastikan memposisikan tubuh dengan benar dan jangan mengejan. Kedua, terlalu sering melakukan olahraga berat. Pada dasarnya, rutin berolahraga memang baik untuk kesehatan. Namun apabila pemirsa mengalami ambeien, sebaiknya hindari berolahraga terlalu intens dan berat. Ketiga, berlama-lama di toilet. Terlalu lama duduk di dudukan toilet bisa menyebabkan gravitasi, sehingga memberi penekanan yang tidak semestinya pada pembuluh darah area anus. Keempat, pola makan tidak sehat. Kurangnya asupan serat ternyata dapat menyebabkan ambeien. Sebab asupan serat diperlukan untuk membantu meningkatkan saluran pencernaan dengan lancar. Terakhir, obesitas. Sebaiknya melakukan olahraga karena tubuh yang aktif dapat meningkatkan sistem kerja usus yang pada akhirnya membantu melancarkan pencernaan.